Halo Delfox, kamu tahu nggak kalau tahun ini SMA Unggul Del telah kembali membuka pendaftaran siswa baru angkatan 13. Tahun lalu telah lebih dari 3.000 orang yang mendaftar ke SMA Unggul Del. Dan tahun ini SMA Unggul Del kembali membuka 2 jalur pendaftaran. Nah, pertanggal 13 Februari kemarin, SMA Unggul Del telah menerima 7 siswa berprestasi yang akan melanjutkan ke seleksi tahap 2 pada bulan April mendatang. Dan untuk teman-teman yang mendaftar ke SMA Unggul Del melalui jalur reguler, seleksi tes akademik akan dilaksanakan melalui 2 gelombang. Gelombang yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 di SMA Unggul Del, Kampus IT Del, dan juga SMP Negeri 4 Lagu Boti. Nah, untuk gelombang yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024 yang akan dilaksanakan di Medan, tepatnya di Universitas HKBP Nomensen, dan juga di Sopodal, Jakarta Selatan. Untuk teman-teman, sebagai informasi tambahan, tahun ini SMA Unggul Del melakukan penambahan penerimaan siswa dari yang awal 160, tahun ini menjadi 192. Nah, penasaran kan bagaimana persiapan SMA Unggul Del terkait penambahan ruang kelas? Mari kita cek langsung. Nah, tadi kan kalau kita dengar akan ada penambahan siswa baru dan juga ruang kelas di SMA Unggul Del. Mari kita lihat langsung progresnya. Hai Luis, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, kira-kira Ibu bisa nggak melaporkan kira-kira bagaimana sih progres perkembangan dan juga penambahan ruang kelas ini? Oke, baik. Nah, jadi seperti yang mungkin tadi sudah Luis jelaskan, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika di setiap tahun kita hanya menerima 160 siswa, tahun ini kita rencananya akan nambah 1 kelas lagi. Akan ada tambahan 32 siswa, sehingga total siswa yang akan kita terima di tahun ini sebanyak 192 siswa. Oleh karena itu, kita tentu saja akan membutuhkan banyak penambahan ya, baik itu ruang kelas, kemudian juga karena SMA Unggul Del Sekolah Berasrama akan ada penambahan asrama, dan tentu saja kapasitas kantin itu juga akan diperhatikan. Nah, untuk ruang kelas sendiri, ini bisa kita lihat di belakang saya dan Luis, ini sudah ada konstruksi bangunan di mana nantinya anak-anak yang baru akan bergabung akan menempati kelas yang ada di belakang ini. Ini masih proses pembangunan, saat ini kebetulan masih bulan Februari, tapi kita akan berupaya mengejar proses penyelesaian bangunan ini sekitar bulan April dan bulan Mei. Sehingga nanti saat bulan Juni, anak-anak SMA Unggul Del angkatan 13 datang ke SMA Unggul Del, mereka sudah bisa menempati ruang kelas ini. Nah, di sini tidak hanya akan menjadi ruang kelas saja, tapi ini juga akan dirancang menjadi area-area belajar yang lebih lebih interaktif, lebih menyatu gitu dengan alam ya. Kalian bisa belajar sambil melihat alam nanti, karena ruangannya akan sangat-sangat terbuka, sehingga saya pikir dengan keadaan seperti itu akan membuat siswa-siswa SMA Unggul Del akan lebih nyaman lagi belajar. Jadi nggak gampang stres ya, Bu? Betul sekali, less stress ya, karena situasinya sangat aman, nyaman, dan kondusif. Mungkin kita bisa lanjut ke pembangunan kedua, Bu. Of course ya, ayo ikuti kita. Nah, Bu, kan kalau dilihat banyak banget nih alat berat di sini. Mungkin bisa dijelasin apa yang lagi dibangun di sini, Bu? Oke, baik. Welcome to Kantin of SMA Unggul Del. Nah, jadi Luis, karena ada penambahan siswa, maka tentu saja kita harus memperhatikan kapasitas kantin SMA Unggul Del. Awalnya, kantin kita hanya bisa menampung untuk kapasitas 480 siswa. Tapi karena ada penambahan, maka kita renovasi kantinnya, kita perluas lantai 1 dan lantai 2, sehingga harapannya jika ini sudah jadi, bisa menampung kapasitas siswa 576, bahkan bisa sampai 600 siswa yang bisa masuk ke dalam kantin kita. Berarti nantinya kantin ini akan jadi gede banget ya? Luas banget, sangat besar, dan ya, we are so excited to see the final result. Oke, kita akan lanjut ke pembangunan asrama. Mari kita lihat. Kalau misalnya dilihat-lihat kan, ini kayaknya udah ada mulai kamar-kamar nih, Bu. Ini sebenarnya pembangunan apa sih, Bu? Baik. Nah, kalau ini Luis adalah lokasi asrama putra dan putri SMA Unggul Del. Kalau di sisi sebelah sana putra, di sisi sebelah sini putri, itu 2 bagian, 2 bangunan yang terpisah. Nah, kita juga akan melakukan penambahan kamar-kamar, ruangan, baik itu di asrama putra dan asrama putri, yang nanti harapannya bisa mengcover 600 siswa ya di SMA Unggul Del. Dan itu berarti kalau kita melihat komposisinya 300 di ASPA dan 300 di ASPI. Dan tentu saja kalau di SMA Unggul Del kan 1 kamar 6 siswa ya. Nah, itu nanti akan coba disesuaikan lagi, dikondisikan lagi kira-kira berapa penambahan jumlah kamar yang dibutuhkan untuk masing-masing bangunan, baik di ASPA maupun di ASPI. Jadi ini lokasinya memang kalau saat ini masih cukup crowded banget. Kita bisa lihat ada banyak tukang, kemudian juga alat-alat pembangunan.
Tetapi lagi-lagi harapannya semua ini bisa dikejar, bisa diselesaikan sekitar bulan April Mei di tahun ini. Oh, berarti proyeksinya sebelum angkatan 13 betul masuk. Sekali, sebelum angkatan 13 masuk di bulan Juni nanti, semua bangunan baik tadi kelas kita sudah lihat, kantin dan juga asrama ini semua sudah harus dalam keadaan ready, siap ditempati. Nah Bu, tadi kan kita udah lihat bagaimana proses pembangunan SMA Nguldal yang akan semangat banget nih buat menyambut angkatan 13. Kalau menurut Ibu sendiri sebagai kepala SMA Nguldal, apa sih yang akan ditawarkan oleh SMA Nguldal kepada teman-teman angkatan 13 sekalian? Oke, wow. Ini berbicara keunggulan SMA Nguldal, saya pikir banyak ya yang menjadi hal-hal yang perlu di-highlight. Yang pertama tentu saja Louis, kalau menurut Bu Desi, komunitas belajar di SMA Nguldal ini very dynamic, sangat atmosfer belajarnya very supportive. Dan juga kalau saya melihat siswa di SMA Nguldal very ambitious but in a good way. Jadi bagaimana ambisius itu bisa saling ditularkan satu sama lain sehingga hasrat untuk maju itu ada di masing-masing siswa SMA Nguldal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja bagaimana kualitas dan performa guru-guru yang bekerja atau mengajar di SMA Nguldal. Kita betul-betul memilih dan menyiapkan guru-guru yang terbaik, kualitasnya, profesionalismenya, bagaimana guru-guru juga mau terus keep up with the game, terus memperkaya, memperdalam kualitas dan kapasitas mereka sebagai tenaga pengajar di SMA Nguldal. Kemudian yang ketiga adalah program belajar yang dikembangkan di SMA Nguldal betul-betul mengikuti tuntutan pendidikan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Dan juga bagaimana SMA Nguldal sebagai boarding school betul-betul memperhatikan program pembinaan karakter yang diterapkan bagi semua siswa di SMA Nguldal. Kemudian yang keempat tentu saja bagaimana keinginan siswa untuk berprestasi itu selalu mendapat dukungan positif dari sekolah. Kita selalu menghadirkan dan mensupport anak-anak yang mau mengikuti berbagai kompetisi baik itu di nasional bahkan internasional sekalipun. Sehingga kita bisa melihat bagaimana alumni-alumni SMA Nguldal meskipun saat ini kita menggunakan kurikulum nasional tetapi banyak sekali alumni-alumni kita yang berhasil melanjutkan pendidikan di berbagai universitas bagus di luar negeri, ya. Dan yang terakhir tentu saja kita berupaya untuk terus mengupgrade, menghadirkan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas yang terbaik tersebut dapat mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang kondusif, bahkan bisa saya katakan kondisi belajar yang paripurna ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, kan kalau misalnya dilihat SMA Nguldal ini benar-benar akademik oriented banget. Yes. Kalau buat teman-teman yang mungkin mau masuk kedinasan, mungkin ada saran apa yang akan diberikan oleh SMA Nguldal? Of course, mungkin terlihat kita sangat academic oriented, tetapi kita berupaya untuk mengembangkan talenta dan potensi apapun yang dimiliki siswa secara maksimum. Entah itu dia tertarik dengan sains, sosial, mau masuk kedinasan, ingin menggeluti art, ataupun dunia kulineri, bisnis, saat ini ada banyak ruang di entrepreneur. Nah, itu kita sangat mendorong siswa apapun potensi yang mereka miliki, kita tentu saja akan berupaya memberikan sarana belajar yang sebaik mungkin. Berarti buat teman-teman yang pengen masuk kedinasan juga bisa banget masuk SMA Nguldal. Of course. Nah, mungkin itu aja kenapa harus memilih SMA Nguldal. Untuk teman-teman yang udah tergugah nih mungkin untuk masuk SMA Nguldal, bisa banget kunjungi website psb.smadal.scha.id. Kami tunggu kehadiran teman-teman sekalian di SMA Nguldal. Sampai jumpa.